Oke, langsung saja sama Ustazah dimulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, di tema 4 ini kalian akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebelum Ustazah masuk ke materi, Ustazah pengen mengecek seberapa kalian tahu sih tentang Pancasila itu. Kira-kira apa yang kalian tahu tentang Pancasila? Sebutkan. Boleh apa saja, pokoknya apa yang kalian ketahui tentang Pancasila, sebutkan. Langsung di-unmute sendiri, langsung jawab. Boleh menjawab apapun yang berkaitan dengan Pancasila. Kalau kalian mendengar kata Pancasila, apa sih yang ada di pikiran kalian? Ayo, apa kira-kira? Masa Ustazah, aku baru kali ini Ustazah dengar kata-kata Pancasila. Apakah iya? Apakah kalian baru pertama kali dengar Pancasila saat pertemuan hari ini? Enggak kan? Terus apa? Ayo, bebas, boleh apa saja. Ustazah di sini hanya ingin tahu kalian tahu Pancasila itu apanya yang sudah kalian ketahui ya. Masa satu kelas belum ada yang tahu apa itu Pancasila? Oke, kalau malu bersuara boleh tulis di kolom chat deh. Boleh apapun, ayo. Nggak ada yang tahu, Pak. Bagaimana? Apakah setiap upacara kalian tidak pernah mengikuti inspek? Pernah nggak? Pancasila. 1. Apa lanjutkan isinya? Esa. Pinter. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia. Persatuan Indonesia. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah tahu kan isi Pancasila itu tadi kan isi Pancasila ya kan? Berarti Pancasila itu ada berapa sila? 5. Pinter. Ada lagi nggak yang lambang Pancasila itu ada lambangnya ya? Sila ke-1 apa lambangnya? Bintang. Sila ke-2? Rantai. Ketiga? Beringin. 4? Kepala banteng. 5? Kaki dan Kepala kapas. banteng. Kaki dan kapas. Padi dan kapas. Dari kelima Oke, Pancasila. terus kira-kira sudah tanya, pernah nggak Pancasila? Nggak tahu. Nggak pernah? Belum pernah tahu kalian hari lahirnya Pancasila itu diperingati setiap tanggal berapa? 1 Oktober. 1 Oktober. Kalau 1 Oktober itu adalah hari kesaktian Pancasila. Karo 1 Juni. Saat itu pertama kalinya Insinyur Soekarno ini membacakan isi tentang Pancasila. Tapi kalau dulu Pancasila itu sebenarnya para pendiri bangsa kita ini waktu itu memikirkan tentang dasar negara kita. Makanya sama Insinyur Soekarno dipilihlah Panca. Dalam bahasa Jawa itu Panca itu ada 5. Nah, pernah kalian dengar Eka, Dwi, Tri itu? Eka itu 1, Dwi 5. Nah, ini kalau kalian belum pernah sama Ustazah diberitahu. Coba kalian lihat Ustazah itu ada yang misal namanya Dwi, namanya Tri, itu terlihat. Oh, Dwi itu anak kedua, Tri itu ketiga, karena sudah ada namanya itu. Pancasila artinya 5 sila atau dasar negara yang berisikan 5 sila. Oke, Ustazah akan share screen kalau gitu materinya sekarang. Dan ingin tahu pengetahuan kalian sampai di mana. Perhatikan ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Fokus materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pada materi PPKN. Simak videonya dengan baik. Materi PKN yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila. Kedua, contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sub-sub tersebut, maka kita akan mempelajari mengenai sila pertama Pancasila. Nah, sebelum kita beranjak pada submateri yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Pancasila. Pancasila adalah kehidupan sehari-hari.
Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kamu pasti sudah hafal 5 isi Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki simbol bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki simbol rantai. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki simbol kepala banteng. Terakhir, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, kira-kira apa arti dan makna yang lebih dalam dari sila pertama Pancasila? Yuk kita cari tahu. Submateri yang pertama yaitu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila. Adapun makna sila pertama Pancasila. Yang pertama yaitu percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Pengaturan setiap tingkah laku warga negara yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan tertuang pada kitab suci masing-masing agama. Kitab suci ini digunakan sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia, agar mereka dapat berjalan di jalan yang lurus. Makna yang kedua yaitu setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia dibebaskan untuk memeluk atau memilih agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan hatinya. 3. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Semua yang ada di bumi ini merupakan ciptaan atau pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia bertugas untuk menjaga semua yang Tuhan berikan di dunia ini. Keempat, yaitu toleransi antar umat beragama, sehingga setiap warga negara dapat menjalankan ibadah masing-masing dengan nyaman. Materi yang kedua yaitu contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila yang pertama yaitu saling menghormati antar umat beragama. Kedua, menjalani perintah dan menjauhi larangan agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Hal ini tertuang pada kitab suci pada masing-masing agama. Karena tadi telah dijelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia. Ketiga, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban setiap umat beragama juga tertuang pada masing-masing kitab suci sesuai dengan agama yang dianutnya. Keempat, membina kerjasama dan tolong-menolong. Jujur artinya berkata dan perilaku. Jujur artinya berkata dan berperilaku apa adanya. Seseorang yang bekerja dengan jujur tidak pernah berkata bohong dan berbuat curang. Jika tidak merasa mampu, ia akan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Jika mampu, ia akan melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian. Orang yang jujur, hatinya akan tenang. Sikap selanjutnya itu memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, setiap perilaku dilandasi iman dan takwa. Dengan berpedoman pada kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing. Assalamualaikum. Sudah ya anak-anak ya. Gimana? Dari yang disampaikan Ustadzah tadi, dari atau ada yang ditanyakan tentang Pancasila? Tadi Pancasila isinya ada berapa silanya? 5. Ada 5. Terus
yang kita pelajari tadi, terutama untuk makna sila pertama. Sila pertama ini berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di mana kalian ini di agama. Jadi yang boleh dipeluk hanya satu, nggak boleh. Oh, karena aku ini ingin disebut Pancasila, jadi aku tak akui enam agama ini tak peluk semuanya. Boleh nggak? Nggak boleh. Pagi ke gereja, siang ke masjid, sore ke kelenteng, itu nggak boleh. Harus salah satu, harus memilih. Kalau semuanya malah nggak boleh. Nah, tentu saja tadi kan sudah mendapat kebebasan. Tentunya kita juga itu bagaimana, Sena? Terhadap agama lain kita harus melakukan toleransi. Toleransi berarti sama dengan apa? Menghargai, betul, menghargai, menghormati. Apalagi negara Indonesia itu termasuk negara yang hebat, anak-anak. Jumlah penduduknya banyak dan agamanya juga banyak. Nggak hanya satu, agamanya ada 6. Tapi berarti bangsa Indonesia sudah menerapkan toleransi beragama. Terus Ustazah tanya, boleh nggak kira-kira kalau ada teman kalian yang sedang melaksanakan ibadah, terus kemudian kamu ejek, boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Jadi betul sekali, kita harus menghormati, nggak boleh mengejek atau mengolok-olok pemeluk agama lain. Jadi kita itu harus menerapkan sikap toleransi. Mau nggak kita menolong teman yang kesulitan? Mau nggak? Oke, betul. Harus saling tolong-menolong meskipun berbeda agama. Nah, Ustazah rasa ini kalian sudah paham, sudah jelas. Sekarang Ustazah minta tolong kalian kerjakan buku paket. Dibuka buku paketnya. Sudah ketemukah kalian halaman 19 ini? Silakan Ustazah kasih waktu 5 menit untuk menulis apa. Kalian tulis di sini. 5 menit dari sekarang ya. Nanti Ustazah minta tolong untuk membacakan. Ustazah acak. Ada beberapa yang mewakili. Ditulis simbolnya cukup ditulis ya, nggak usah digambar ya. Yang sudah selesai boleh nulis di kolom chat. Sudah, aku sudah selesai. Tadi juga sudah sebutkan. Contoh bunyi Pancasila itu apa saja. Ayo, gampang loh ini anak-anak. Harus sudah selesai. Kak cepet ya. Ayo, sudah selesai kah? Sudah, Us. Oke, excellent Mas Vin. Yang lain bagaimana ini? Sudah selesai belum? Oke, Ustazah lanjutkan. Isi Pancasila, silakan dibaca. Selain Mas Vin, siapa yang sudah selesai? Masa hanya
Tinggal satu lagi ya, Bos. Oke, bentar ya. Sudah tunggu sebentar lagi. Finish, Us. Bentar. Sudah, Us. Finish, Us. Oke, maaf. Bentar ya anak-anak ya. Siapa yang mau baca? Aku. Isi Pancasila. Naila, coba. Oke, Naila dibaca. Ayo agak cepat. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya Simbolnya. bintang. Lanjut. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya. Rantai. Ya, lanjut. Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan. Dalam permusyawaratan. Simbolnya. Kepala banteng. Ya, yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apanya? Simbolnya padi dan kapas. Oke, pintar. Oke, bawahnya anak-anak. Langsung kalian kerjakan. Nah, dalam sila pertama itu maknanya itu banyak. Ini ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna satu, percaya adanya Tuhan sehingga warga negara rela untuk diatur. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya? Silahkan. Jadi maknanya kamu tulis dulu apa, contohnya apa. Misal, saudara kasih contoh dan berikan kepada kita harus dijaga. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menyiram tanaman setiap hari. Itu merupakan contoh dari kita menjaga yang Tuhan berikan. Jadi ditulis di sampingnya. Makna kamu tulis. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menyiram tanaman setiap hari. Paham yang harus ditulis? Kalau nggak paham, silakan langsung ngomong ya anak-anak ya. Saudara nanti akan langsung menyampaikan. Ketinggalan di mana, seperti apa, silahkan. Kolom 1 ditulis pada kita harus dijaga. Contoh, menyiram tanaman setiap hari. Kolom pertama sudah diisi semua? Halo, kalau sudah tanya itu dijawab dulu. Sudah atau belum? Sudah ya? Nomor 2. Maknanya kamu tulis toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kolom kedua itu lo tulisan toleransi antar umat beragama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah. Memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah. Sudah ditulis? Mas Nabil sudah ditulis, Bil? Oke, Mas Baim sudah nulis. Alhamdulillah. Kolom ketiga sekarang. Ditulis percaya adanya Tuhan sehingga setiap negara rela untuk diatur. Yang ketiga, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela diatur. Mas Alo sudah dituliskah apa yang Contohnya apa nak? Kira-kira kalau kalian mau diatur karena itu Tuhan apa? Selalu berkata jujur. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya selalu berkata jujur. Bohong itu dosa atau enggak? Siapa yang jawab bohong itu dosa? Kalau bohong itu dosa, boleh enggak kalian berbohong? Nah, makanya kita harus selalu berkata jujur. Itu karena kita percaya adanya Tuhan. Dosa. Sudah ya, tiga-tiganya sudah diisi? Ya. Oke. Nah, anak-anak
ini kelihatannya waktunya sudah habis ya. Iya. Ini untuk yang berilah pendapatmu apa tindakan sesuai. Ini silahkan kalian kerjakan, lanjutkan di rumah ya. Minggu depan kita bahas ya. Gambar ke-1 ini ada, gambar 2 ini bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Gambar ke-3 ini mencuri. Yang ke-4 berdoa sebelum belajar. Ke-5 merawat tanaman. Yang ke-6 ini bermain bola dengan teman yang berbeda agama. Ini kira-kira sesuai atau enggak dengan sila? Paham dengan tugasnya? Oke, dilanjutkan sendiri di rumah. Minggu depan kita bahas ya. Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustazah Rika. Thank you, Ustazah Rika. Ustazah Hari, saya